Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Giovanni Felistana Popamembia, NIM channel 1171310. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penanganan dislokasi maupun fraktur pada ekstremitas atas. Alat dan bahan penanganan fraktur di sini ada spalak, nanti kita sesuaikan dengan panjang daripada lengan maupun kaki pasien. Kemudian di sini ada kasa. Kasanya itu sebagai bantalan pada tonjolan tulang yang akan dilewati oleh spalak. Kemudian di sini ada kasa gulung untuk membalut spalak. Kemudian di sini ada kain mitela atau kain segitiga untuk fraktur klavikula. Kemudian untuk penanganan daripada dislokasi di sini ada pemberat, di mana untuk manuver saat mereduksi pada kasus dislokasi. Kemudian di sini ada elastik perban, di mana pada saat pemasangan yang kita akan lakukan pada dislokasi setelah melakukan reduksi dislokasi tersebut. Nah, kemudian di sini ada kain atau sarung sebagai alat counter traksi dari traksi saat penolong melakukan reduksi dislokasi. Setelah melakukan cuci tangan dan memasang handscoon, selanjutnya adalah kita akan melakukan primary survey maupun secondary survey pada pasien. Di mana langsung saya akan melakukan secondary survey, di mana pasiennya ini yaitu seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke UGD, di mana pasien ini mengeluh ada nyeri pada lengan kiri. Nah, di mana riwayatnya ada kecelakaan lalu lintas 3 jam yang lalu. Nah, di mana pertama kita harus baringkan pasien terlebih dahulu. Nah, untuk secondary survey-nya di sini saya akan menilai status lokalis pada regio ekstremitas yang terdampak. Di sini regio yang terdampak adalah lengan sebelah kiri. Nah, pertama saya pada status lokalisis regio ekstremitas atas di sini lengan kiri. Pada saat kita lakukan inspeksi di sini dia terdapatnya swelling dan ada deformitas, di mana dia itu adduksi dan ada internal rotasi. Kita curiga adanya dislokasi posterior. Nah, kemudian pada saat saya lakukan palpasi, tapi ya Bu, di mana ada rasa nyeri. Nah, kemudian kita akan melakukan range of motion atau ROM, tapi di sini karena adanya nyeri, kita akan lakukan sulit evaluasi. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan neurovaskular distal pada ekstremitas yang terdampak, di mana kita akan penilaian status vaskular pada lengan kiri atas, di mana saya akan meraba pertama yaitu arteri radialisnya. Tapi ya Bu, di mana saya akan raba di sini dia itu teraba kuat dan terangkat. Kemudian selanjutnya saya akan menilai dari nervus medianusnya, kemudian nervus radialisnya dan nervus ulnarisnya, di mana pertama saya akan menilai dari motoriknya terlebih dahulu. Nah, untuk nervus medianusnya itu saya akan menilai. Tapi Ibu bisa bilang oke sign begini, oke. Nah, anggaplah pasien saya sudah melakukan oke sign. Kemudian selanjutnya menilai daripada nervus radialisnya, di mana saya akan menyuruh pasien untuk mengangkat jempol atau ekstensi tang. Tapi Ibu bisa begini tangannya. Oke, bisa. Nah, selanjutnya untuk daripada nervus ulnarisnya. Nah, saya akan menyuruh pasien, Ibu bisa tangannya itu membuka maupun menutup jari-jarinya. Oke, bisa. Nah, setelah itu kita akan menilai daripada sensoris pasien, di mana saya akan menilai paling pertama itu adalah nervus medianusnya, di mana kita nilai daripada dorsum web space yang pertama. Kita nilai di sininya. Anggaplah saya nilai. Kemudian setelah itu kita akan menilai daripada nervus radialisnya, itu kita akan menilai sensasi pada ujung jari telunjuk. Anggaplah jari saya nilai. Nah, kemudian setelah itu saya akan meraba menilai sensasi daripada nervus ulnarisnya, di mana saya akan meraba sensasi ujung daripada jari telunjuk. Sini.
Nah, setelah itu kita akan mencatat hasil daripada penilaian status neurovaskular distal pada ekstremitas yang terdampak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan bidai atau spalak pada ekstremitas atas, yaitu fraktur humerus sinistra ataupun fraktur lengan kiri. Nah, jadi pertama kita harus memperhatikan prinsip pemasangan daripada bidai ataupun spalak ini. Nah, di mana kita harus perhatikan panjang spalak. Nah, panjang spalak itu dia wajib melewati 2 sendi proksimal maupun sendi distal dari fraktur legio yang terdampak, dan minimal jumlah spalak yang digunakan yaitu adalah 2. Nah, dimana bisa kita juga gunakan 3 spalak, dimana dia akan lebih stabil, tapi pada video ini saya akan menggunakan 2 spalak. Nah, kemudian pertama saya akan melakukan traksi, di mana kita lakukan traksi adalah bertujuan untuk memposisikan kembali lengan pasien ke posisi anatomis. Diupayakan tidak memicu nyeri dan tidak memicu komplikasi cedera yang neurovaskular, di mana tadi kan tangannya itu dia adduksi dan internal rotasi. Jadi di sini tangan kiri saya akan memfiksasi pada lengan korban, pada sendi korban, kemudian jari tangan saya itu akan memegang daripada tangan korban. Nah, perlahan-lahan kita akan posisikan kembali, di mana kita akan melakukan secara gentle ringan dan searah dengan garis tulang secara perlahan. Nah, sudah kan kembali ke posisi anatomis. Nah, setelah itu kita akan meminta asisten untuk meletakkan spalak di bawah lengan kiri dan di atas lengan kiri atas. Nah, perlahan-perlahan ekstremitasnya kita angkat. Kemudian di sini tangan kiri pemeriksa itu untuk tumpu memegang sendi siku, sehingga akan mengurangi daripada pergerakan fragmen daripada fraktur humerus. Nah, kita angkat perlahan, jangan terlalu tinggi. Kemudian setelah itu kita akan meminta asisten untuk meletakkan spalak tersebut pada lengan bawah pasien. Anggaplah di sini saya dibantu asisten saya. Ingat, tadi prinsipnya itu dia harus melewati 2 sendi bahu dan sendi siku. Nah, selanjutnya setelah itu kita akan sambil tetap melakukan traksi searah garis tulang. Nah, selanjutnya kita akan memberikan bantalan pada tulang yang menonjol, itu pada head humerus, elbow, dan distal radius. Jadi kita akan menaruh bantalan pada tulang yang menonjol. Nah, di sini saya letakkan pada head humerus, kemudian pada bagian elbow-nya, kemudian pada bagian distal radius. Nah, kemudian anggaplah di sini asisten saya akan meletakkan spalaknya pada ke sisi atas. Nah, selanjutnya kita akan memberikan balutan menggunakan kasa yang telah yang panjang. Nah, anggaplah di sini saya sudah melakukan balut-balut, di mana pada saat kita balut itu, di mana si asisten saya itu dia akan membalut, sementara itu saya akan tetap melakukan traksi. Nah, di mana asisten saya itu akan membalut tanpa dia memberikan gerakan tambahan pada si lengannya, supaya menghindari nanti terjadinya sakit maupun ada komplikasi neurovaskular. Ya, begini. Ya, jadi saya akan tetap melakukan traksi. Setelah melakukan pemasangan bidai, sambil kita tetap memegang daripada lengan pasien atau kita melakukan traksi, kita akan melakukan penilaian daripada status neurovaskular distal ekstremitas, di mana pertama kita akan menilai daripada arteri radialisnya, apakah dia di mana dia itu teraba, kuat dan terangkat. Kemudian kita nilai daripada motorik nervus medianus, nervus radialis dan nervus ulnaris. Tapi Ibu bisa bilang bisa melakukan oke sign nervus medianusnya, oke bisa. Selanjutnya untuk nervus radialisnya kita akan menyuruh pasien melakukan ekstensi tang atau mengangkat jempol. Tapi Ibu bisa dilakukan seperti ini, bisa. Kemudian untuk nervus ulnarisnya, tapi Ibu bisa
membuka atau menutup jari-jarinya? Ya, bisa. Nah, selanjutnya kita menilai daripada sensorisnya itu, pertama kita akan sama tadi nervus medialusnya kita nilai daripada dorsum web space yang pertama. Kita rasa Ibu? Iya dok. Nah, selanjutnya kita akan menilai nervus radialis itu dari sensasi jari, ujung jari telunjuk. Kita rasa Ibu? Iya, iya dok. Nah, selanjutnya nervus ulnaris. Kita menilai sensasi dari ujung jari telunjuk. Kita rasa Bu? Iya dok. Oke, baik. Nah, setelah itu kita akan mencatat status daripada neurovaskular yang kita dapatkan. Selanjutnya, pemasangan mitella pada kasus fraktur klavikula kanan, di mana di sini kita akan menggunakan kain mitella berbentuk segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Jadi, kita akan menggunakan kedua ujungnya itu yang berbentuk sudut 45 derajat, di mana kita akan pertemukan, dan sudut 90 derajatnya itu yang di bawah sini, dia akan berada di lateral. Nah, pada pasien fraktur klavikula, kita akan ikat kuat-kuat kedua helainya yang akan melewati leher pasien di bagian belakang. Jadi, pertama saya akan masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita mengikatkannya. Nah, di mana untuk bagian daripada bagian lateralnya itu yang kita akan melipatnya ke bagian belakang atau bagian depan agar tidak terjadi dia tuh lari-lari nantinya. Kita rapatkan biasanya menggunakan selotip. Enggak, di sini saya sudah rapatkan. Teknik pemasangan figure of 8. Pertama, kain mitella tadi itu yang berbentuk segitiga kita akan lipat, kemudian dia itu akan membentuk pembalut yang panjang. Nah, di mana kain mitellanya itu kita akan letakkan di kedua bahu pasien. Nah, di mana kita akan letakkan, tapi sebelumnya itu kita akan pada saat kita mau letakkan, kita akan memberikan pada fraktur yang menonjol itu kita akan memberikan alas atau padding di bagian atas bahunya. Nah, kemudian tadi kedua kainnya ini akan melewati di bawah ketiak. Kemudian anggaplah saya akan balik. Kemudian kita akan ikatkan. Setelah itu kita akan tautkan ke bagian atas, masukkan salah satu ujungnya, kemudian kita ikat. Nah, ya kurang lebih seperti inilah. Selanjutnya adalah reposisi pada dislokasi ekstremitas atas, di mana kita pastikan tidak ada fraktur pada dislokasi yang akan direduksi dengan pemeriksaan X-ray, di mana selanjutnya pasien akan diberi analgetik dan sedasi cukup, sehingga otot akan relaksasi dan reduksi dilakukan dengan mudah. Lakukan reduksi dengan gentle atau perlahan untuk mencegah komplikasi fraktur dan cedera neurovaskular. Nah, pada ekstremitas yang akan kita lakukan. Nah, pada kasus terjadi dislokasi glenohumeral,
yaitu bahunya dia ke bagian arah anterior. Jadi gambaran deformitasnya itu dia akan abduksi ke lengan atas, kemudian dan ada eksternal rotasi. Nah, dimana untuk jenis manuver yang akan saya lakukan adalah Hippocratic Technique, di mana Hippocratic Technique ini dilakukan oleh satu orang penolong dengan memegang lengan penderita selanjutnya. Dilakukan traksi aksial secara perlahan sambil menempatkan tumit ke aksial. Nah, di mana tadi tumitnya itu kan kita ke aksial, itu sebagai kontratraksi dari tangan penolong. Nah, jadi seperti begini. Saya akan melakukan traksi pada lengan pasien, di mana saya akan tumit saya itu saya akan menekannya ke aksial pasien. Nah, selanjutnya sambil mempertahankan traksi aksial, dilakukan rotasi internal dan eksternal secara hati-hati untuk memudahkan kaput humerus tersebut dia akan terreduksi ke fossa glenoid. Jadi kita rotasi eksternalkan supaya itu kaputnya itu humerus tadi eduksi ke fossa glenoid. Nah, setelah bunyi klik, terasa sensasi klang, lengan itu dipastikan akan abduksi dan internal ke rotasi bahu yang sehat. Nah, itu adalah tadi tekniknya. Nah, selanjutnya teknik yang kedua itu namanya traction counter, di mana merupakan modifikasi dari Hippocratic Technique. Jadi teknik ini kita akan lakukan traksi pada lengan yang terdampak, di mana counter traksinya itu kita akan menggunakan sarung pada daerah dada pasien. Nah, sambil dilakukan traksi aksial, dilakukan juga eksternal rotasi maupun internal. Nah, jadi sarungnya tersebut itu, anggaplah ini sarung. Jadi kita akan masukkan ke lengan pasien. Nah, jadi sambil dilakukan traksi aksial, anggaplah di sini ada si asisten saya. Jadi saya sambil dilakukan tarik oleh asisten saya akan melakukan juga traksi. Jadi sama seperti tadi, saya akan melakukan eksternal rotasi dan internal rotasi sehingga kaput humerusnya itu akan tereduksi ke dalam fossa glenoid. Jadi kalau misalnya bunyi klik, nanti berarti sudah terreduksi. Nah, kemudian kita akan posisikan abduksi dan internal rotasi ke bahu yang sehat. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita lepaskan si sarungnya secara perlahan-lahan. Demikianlah video mengenai penanganan dislokasi maupun fraktur pada ekstremitas atas. Mohon maaf apabila ada kata dan salah. Saya Giovanni Felistana Pemembia, mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.